Arafah. Haji adalah Arafah. Kalau tidak masuk ke Arafah, itu tidak dinamakan haji. Ini batasnya, sebelah kanan kiri kita itu ada tanda panah. Itu batas Arafah. Nah, ini sudah masuk kita. Kalau sudah masuk ke sini, nah di sini ini sudah dinamakan haji pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Meskipun mereka ada orang di sini cuma memulung umpamanya ya, tapi masuk ke sini pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu termasuk haji. Apalagi di sini dimanfaatkan untuk berdoa dan berzikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini juga pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala membuka 7 pintu langit untuk siap menerima taubatnya orang-orang yang wukuf di Arafah. Jadi 7 lapis pintu langit itu dibuka. Luar biasa. Disayangkan kalau di sini cuma diam saja kan begitu. Jadi para jamaah baik yang reguler, haji plus, semuanya berlomba-lomba bermunajat, berzikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan haji itu berada di Arafah. Banyak di sini, padat banget di sini kalau tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Setelah tanggal 9 bulan Dzulhijjah biasanya kalau haji reguler itu tanggal 8 bulan Dzulhijjah atau hari Tarwiyah itu sudah masuk ke sini. Karena mereka semuanya kan dimobilisasi oleh pemerintah. Jadi kalau tanggal 9-nya bisa nggak masuk ke sini. Jadi sudah masuk duluan sebelum tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 sudah masuk ke sini. Malam tanggal 10 mereka semuanya bergerak lagi menuju ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah ini juga termasuk rukun haji juga. Ini para jemaah sekalian di tempat ini. Oh iya. Ini sebelah kita perhatikan kanan kiri kita ini ada tenda-tenda di tempat ini, nanti di depan tenda para jemaah haji yang belum dibongkar. Ini ada tanda panah kanan kiri. Ini batas Arafah. Ini tanda panah. Ini belum, ini kita baru masuk ke sini. Ini sudah masuk batas Arafah. Ini batas Arafah ini dari zaman dahulu, dari zaman Nabiullah Ibrahim sampai kepada zaman Rasulullah SAW. Bahkan sampai sekarang batas Arafah ini tidak berubah. Pada zaman sahabat itu batas-batas Mekah tanah suci itu suruh cek lagi oleh Rasulullah SAW. Dan batas-batas itu masih tetap batas yang ditentukan dari zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW. Ini mana jemaah sekalian, yang di atas ini adalah stasiun kereta. Barusan stasiun kereta api. Stasiun kereta api bagi jemaah haji, bukan umum, untuk jemaah haji aja. Kanan kiri kita ini adalah tenda-tenda nih, yang nggak dibongkar rangkanya, cuma terpalnya yang dibongkar. Nah, kalau sudah di sini kita mau cari teman, posisinya di mana itu susah, karena ini lebar banget. Ini kapasitas, kalau pemerintah Saudi itu menentukan 2 juta jamaah haji dari seluruh dunia. Indonesia cuma 200, kemarin 220, berapa itu? 220 lebih. Di sini padat banget kalau tanggal 9 itu bulan Dzulhijjah, para jemaah sekalian. Kita lihat sebelah kanan ada tenda-tenda. Kalau tempatnya tenda jamaah haji di sebelah mana, Ustaz? Nah, ini saya nggak tahu sebelah mana kalau kita mau melihat. Kadang jamaah haji itu nggak tahu tempatnya di mana tendanya. Ada yang nggak sampai masuk ke tenda karena nggak ditemukan tendanya. Ada yang seperti itu. Di Jabal Rahmah ini biasanya itu para jemaah itu berdoa. Kalau hari-hari sekarang biasa, tapi pada tanggal 9 tempat ini adalah tempat paling mustajab istijabah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah, tempat ini adalah tempat paling istijabah.
tanggal 9. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala membuka 7 pintu langit. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang sudah berhaji, yang belum berhaji, mudah-mudahan bisa segera wukuf di tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan sanak keluarga tercinta ya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, di tempat ini banyak orang berjualan ya. Untuk ke Jabal Rahmahnya ke atas itu tidak bisa naik ya. Ditutup, dipagar. Kemarin-kemarin dipagar, tahu sekarang dibuka apa enggak. Tapi kalau sepanjang jalan ini di pelatarannya tidak ditutup. Di sepanjang jalan kita berjalan nanti banyak orang berjualan. Banyak orang berjualan. Ya kalau ingin cepat kembali ke bis, gak usah belanja. Ya, karena biasanya ibu-ibu itu yang sangat tergoda dengan belanjaan. Kalau sudah melihat barang belanjaan, capek jadi gak capek, bener kan? Kasihan suaminya kan, suaminya harus tebal kantongnya. Nanti kita kumpul dulu mengarah ke Jabal Rahmah. Mungkin di situ nanti ada yang berdoa ataupun sesi bersama. Setelah itu kalau mau ada yang mau belanja sambil pulangnya boleh ya Mbak ya. Bagus, itu yang bagus. Jadi kita tetap